Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat pemimpin seminar usulan penelitian, yang terhormat dosen pembimbing, yang terhormat para dosen penelaah. Perkenalkan, saya Rati Rahmawati dengan NIM 51111811143 akan memaparkan usulan penelitian saya dengan judul Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turnover terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, maksud dan tujuan penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Yang kelima, kerangka pemikiran. Dan yang keenam, metode penelitian. Yang pertama, latar belakang penelitian. Saat melakukan kegiatan investasi di pasar modal, seorang investor biasanya harus memiliki informasi tentang perusahaan yang ingin diinvestasikan. Informasi yang diperoleh investor harus mudah dipahami, akurat, transparan, dan relevan. Karena informasi tersebut harus mampu memberikan rasa aman bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukannya. Kondisi keuangan sebuah perusahaan bisa dilihat oleh pihak investor dengan menggunakan rasio keuangan. Seorang investor bisa memprediksi juga apakah perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Pada tahun 2020, terdapat peristiwa pandemi COVID-19. Sektor properti dan real estate tentu kurang diperhatikan oleh masyarakat dan membuat pendapatan perusahaan menurun. Dengan adanya penurunan daya beli masyarakat akan properti, tentu berdampak pada menurunnya penjualan dan penurunan laba sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan pada sektor properti. Penurunan harga saham yang terjadi dapat berdampak pada return yang akan diterima investor, sehingga investor perlu hati-hati dalam melakukan investasi. Return merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Menurut Fahmi, return merupakan laba investasi baik melalui bunga maupun dividen. Return dapat berupa return realisasi, yaitu keuntungan yang telah terjadi, atau return ekspektasi, yaitu keuntungan yang belum terjadi dan diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Pada tahun 2018 sampai 2019, rata-rata ROA terjadi penurunan dari 0,070 menjadi 0,074. Sedangkan untuk rata-rata return saham mengalami kenaikan dari min 0,102 menjadi 0,065. Dengan demikian, bahwa data aktual belum sesuai dengan teori yang ada bahwa return on asset berpengaruh positif terhadap return saham. Pada tahun 2017 sampai 2018, rata-rata D terjadi penurunan dari 0,834 menjadi 0,775. Sedangkan rata-rata return saham mengalami penurunan dari min 0,049 menjadi min 0,102. Pada tahun 2019 sampai 2020, rata-rata DER mengalami penurunan dari 0,546 menjadi 0,451. Sedangkan rata-rata return saham mengalami penurunan dari 0,065 menjadi min 0,065. Dengan demikian, bahwa data aktual belum sesuai dengan teori yang ada bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap return saham. Pada tahun 2018 sampai 2019, rata-rata TATO mengalami penurunan dari 0,201 menjadi 0,170. Sedangkan rata-rata return saham mengalami kenaikan dari min 0,102 menjadi 0,065. Dengan demikian, bahwa data aktual belum sesuai dengan teori yang ada
bahwa total aset turnover berpengaruh positif terhadap return saham. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi return on asset, debt to equity ratio, total asset turnover, dan return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana pengaruh return on asset terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga, bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang keempat, bagaimana pengaruh total asset turnover terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kelima, bagaimana pengaruh return on asset, debt to equity ratio, total asset turnover, dan return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Maksud tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan total asset turnover terhadap return saham. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi return on asset, debt to equity ratio, total asset turnover, dan return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh total asset turnover terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan total asset turnover terhadap return saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang ketiga, kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Yang kedua, bagi perusahaan. Penelitian ini dapat diharapkan memberikan informasi dan menjadi masukan untuk perusahaan agar dapat meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat menarik perhatian para calon investor untuk berinvestasi. Yang ketiga, bagi investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam melakukan investasi sehingga mampu meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Yang keempat, kerangka pemikiran. Yang pertama ada investasi, yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini untuk tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, menurut Shah Yunan tahun 2015. Selanjutnya ada pasar modal, yaitu pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, dan reksadana, menurut Tanda Lilin tahun 2017. Selanjutnya saham, yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan, menurut Tanda Lilin tahun 2017. Selanjutnya laporan keuangan, yaitu hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi 2 laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi, menurut Sutrisno tahun 2017. Selanjutnya rasio keuangan, kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi suatu angka dengan angka lainnya, menurut Kasmir tahun 2018.
Selanjutnya, return on asset, yaitu ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, menurut Sutrisno tahun 2017. Selanjutnya, debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan hutangnya, menurut Sutrisno tahun 2017. Selanjutnya, total asset turnover, yaitu untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur seberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva, menurut Kasmir tahun 2016. Selanjutnya, return saham, yaitu hasil yang diperoleh dari investasi, menurut Kasmir tahun 2019. Yang kelima, metode penelitian. Operasionalisasi variabel. Variabel independen atau variabel X. Yang pertama ada return on asset, yaitu X1, menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak, menurut Kasmir tahun 2019. Rumusnya ROA sama dengan EBIT dibagi total aktiva dikali 100%, skalanya rasio. Yang kedua, debt to equity ratio, yaitu X2. Mengetahui jumlah modal yang disediakan kreditur, menurut Kasmir tahun 2019. Rumusnya DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas, skalanya rasio. Yang ketiga ada total asset turnover, yaitu X3, mengukur kemampuan perusahaan dalam proses penjualan, menurut Kasmir tahun 2019. Rumusnya TATO sama dengan penjualan dibagi total aktiva, skalanya rasio. Selanjutnya variabel dependen, yaitu Y, yaitu return saham. Hasil yang diperoleh dari investasi, menurut Kasmir tahun 2019. Rumusnya RI sama dengan P dikali T dikurangi P dikali T kurangi 1 dibagi P dikali T kurangi 1, skalanya rasio. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai dengan 2020 yang berjumlah 49 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan berjumlah 15 perusahaan. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini menggunakan data panel, yaitu data gabungan, dan sumber datanya menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengolahan data. Teknik penelitian ini menggunakan pemeriksaan data atau editing dan penyusunan tabel atau tabulasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini menggunakan regresi data panel yang terdiri dari common effect, fixed effect, dan random effect. Selanjutnya uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Yang kedua, uji multikolenialitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji statistik T atau uji parsial. Yang kedua, uji statistik F atau uji simultan. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Menurut Sugiyama, tahun 2014 mengungkapkan bahwa pengujian koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan model atau variabel independen yang diteliti dapat menjelaskan variabel dependen. Yang keenam, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitiannya dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Sekian pemaparan usulan penelitian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.